Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PAI Stainu Temanggung atau siapapun yang sedang menyaksikan video ini, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya dari mata kuliah Dirosah Agama Intensif. Kemarin kita sudah membahas tentang dirosah agama. Secara garis besar dia berisi tentang 3 hal, yaitu akidah, amaliyah, dan juga akhlak, di mana ilmunya adalah tauhid, fikih, dan juga tasawuf, di mana dari dirosah tersebut perlu adanya keseimbangan dan adanya penyeluruhan atau semuanya harus dilakukan secara kafah, tidak boleh parsial dan tidak boleh satu-satu saja. Kemarin kita punya contoh kalau orang sholat itu bukan urusan amaliyah saja. Sholat itu bukan hanya urusan perbuatan saja, sholat itu bukan hanya urusan fikih saja. Sholat itu juga ada dimensi akhlak, juga ada dimensi tauhid di dalamnya. Karena ketika seseorang sholat, artinya dia juga harus yakin sholatnya itu untuk Allah. Dia harus yakin bahwasannya dia ditakdirkan untuk sholat itu juga karena masih ada kehendak Allah. Artinya ada itikad di situ, ada akidah di dalamnya. Dan tentu saja selain dilakukan dengan akidah, juga dengan amaliyah, dilakukan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dengan bacaan dan perbuatan yang dituntunkan oleh fikih. Dan dilakukan juga dengan akhlak yang baik, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah misalnya ya dilakukan dengan cara yang sopan, dilakukan dengan nanti akhlak itu kan urusan masing-masing ya, karena kadang seorang menganggap itu berakhlak, kadang menganggap itu sudah tidak berakhlak dan sebagainya. Walaupun akhlak ini ya tentu saja kalau kita berbicara perbuatan manusia itu yang paling penting, karena perbuatan manusia itu pasti berhubungan dengan orang lain, maka akhlak di sini adalah akhlak juga kepada orang lain, termasuk juga nanti akhlak kepada diri sendiri ya. Jadi yang namanya akidah, amaliyah, dan juga akhlak itu tidak akan bisa dipisahkan. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang yang kedua. Yang pertama ya. Ini yang pertama tentang akidah dan tauhid. Akidah itu adalah kerangka yang pengen kita bahas, kerangka pertama dari ajaran Islam yang pengen kita bahas. Tauhid adalah ilmunya. Jadi ilmu yang pelajari akidah itu disebut sebagai tauhid. Kita mulai dari akidah. Akidah itu secara bahasa dia berasal dari kata akoda, ya, yang dia memiliki padanan kata dengan Arab itu ya, kita tahu Arab itu ada robitoh itu ya kita bisa katakan semacam kayak ikatan. Jadi ikatan atau bahasa yang paling kita bisa mudah untuk pahami adalah keyakinan atau al-yakinu. Jadi yang namanya akidah itu pengertian dasarnya itu yakin, al-yakinu atau keyakinan. Lalu selain itu juga akidah itu artinya adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan tersebut. Jadi yang namanya akidah itu dia tidak setengah-setengah. Dia yakin 100%, tidak ada keraguan. Walaupun kalau kita berbicara manusia secara awam, kita sendiri ya, kita itu kalau kita katakan apakah kita itu yakin kepada Allah, ya kita yakin, tapi apakah 100% itu kita juga nggak tahu. Karena kalau seorang itu kok yakin 100%, mungkin tidak akan ada kriminalitas, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada maksiat. Kenapa demikian? Karena dia yakin ada Allah. Artinya kalau orang kok masih berani untuk melanggar perintah Allah, itu pasti di dalam hatinya masih ada keraguan. Apakah dia yakin kepada Allah atau enggak? Yang selanjutnya adalah akidah itu berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Yakin itu bukan pada perbuatan, yakin itu ada pada iktikad. Iktikad itu ada pada hati, ada pada pikiran. Walaupun ini juga masih kita perlu perdebatkan, sebetulnya akidah itu posisinya di mana sih, Pak?
Kalau kalau yang paling sering kita dengar sih, keyakinan akidah itu terletaknya itu ada pada hati. Tapi yang paling paling pasti, akidah tidak terletak pada perbuatan. Penyimpangan terhadap akidah itu bisa dikatakan sebagai seorang yang menutupi atau kita katakan kafir. Kafirun itu adalah orang yang menutupi. Lupa, bukannya kafir itu orang yang keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu murtad. Maksudnya kalau kita artikan secara bahasa, secara tekstual, kafirun itu adalah orang yang menutupi. Artinya dia orang yang yakin tapi menutupi diri. Atau sebaliknya, dia tidak yakin akan adanya Allah, itu juga menutupi. Dan letaknya kekafiran itu ada pada hati, bukan pada perbuatan. Dan kalau kita berbicara hati, kita tahu tidak ada satu orang pun yang mampu untuk mengetahui isi hati orang lain. Artinya apa? Kalau tidak ada seorang yang mampu untuk mengetahui hati orang lain, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menilai akidah orang lain. Ini yang perlu digarisbawahi. Berarti tidak ada seseorang yang mampu untuk menilai seseorang itu kafir atau enggak. Berarti paham orang yang mengatakan, oh dia kafir, dia apa? Dia musyrik, dia apa? Sesuatu yang ada di dalam hati yang kaitannya sama akidah itu kafir, musyrik, lalu misalnya kalau sombong itu masih ke akhlak ya. Dua ini aja dulu lah. Kafir, musyrik. Siapa yang tahu? Misalnya gini, kita lihat orangnya nggak pernah sholat. Orangnya itu maksiat terus. Orangnya itu sering melanggar perintah Allah. Walaupun demikian, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan dia itu kafir. Karena kafir itu letaknya dalam hati. Menutupi atau enggak dia yakin atau enggak pada Allah itu hanya dia dan Allah yang tahu. Manusia yang lain enggak mampu untuk mengetahuinya. Walaupun perbuatan yang dia lakukan itu bisa menjadi tanda dia yakin atau enggak. Tapi tanda tidak bisa menjadi jaminan apa yang ada di dalam hatinya. Saya kira paham ya dari situ ya. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menilai seorang itu akidahnya seperti apa. Nggak mungkin manusia mampu untuk menjadi rapot bagi manusia yang lain kaitannya dengan akidah. Lalu akidah itu berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Nah, tadi sudah kita singgungnya. Namun akidah yang sudah sampai pada tahap iman, ini terminologi yang baru ya. Orangnya disebut mukmin itu tidak cukup hanya dengan keyakinan saja, iktikad saja, tapi harus dilakukan, harus diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Ini kita sering dengar hadisnya, di mana tingkatan keimanan seorang itu adalah ketika dia melihat kemungkaran, itu yang paling tinggi itu adalah ketika dia mampu menggunakan perbuatannya. Tingkatan di bawahnya ketika dia mampu menegur dengan lisannya. Tingkatan terakhir adalah ketika dia mampu ingkar atau menolak dengan hatinya. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, iman itu kita bisa katakan akidah itu adalah sesuatu inti yang ada di dalam hatinya, keyakinannya. Tapi kalau seseorang sudah mengatakan mukmin nggak cukup hanya dengan akidah. Mukmin, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu harus mencerminkan apa yang diyakini. Itulah mukmin. Jadi seorang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul Allah dan lain sebagainya. Makanya ini juga agak rancu ya. Kan rukun iman itu ada 6, itu keyakinan. Apakah kalau seseorang sudah iman kepada 6 ya, Allah, malaikat dan seterusnya itu, apakah dikatakan mukmin? Kalau dari pengertian itu iya, cuman kalau kita ingin pelajari lebih dalam, mukmin itu adalah bagaimana ketika seseorang itu mempercayai itu dia mampu untuk menginternalisasi baik dalam lisan maupun perbuatan. Jadi sudah menyeluruh, itulah iman. Jadi memang akidah ini bentuk lain yang lebih lengkap itu disebut sebagai iman. Iman pun kalau kita
pelajari dari sisi teks itu terjemahan bahasa Indonesianya juga yakin. Makanya ini perlu dibedakan antara akidah dan iman. Akidah itu adalah sesuatu yang ada di dalam hatinya, di mana di dalam hatinya itu kita bisa tahu apakah seorang itu kafir atau enggak, musyrik atau enggak, menyekutukan Allah atau enggak, munafik atau enggak. Tapi kalau iman itu kaitannya adalah bagaimana ketika seorang sudah yakin, mampu terinternalisasi baik dalam pengucapan maupun perbuatan. Sekarang tauhid. Tauhid itu adalah ilmunya, merupakan bentuk masdar dari kata wahada yuwahid, tauhid, dan wahada mennyatukan, menjadikan satu, bukan menjadikan satu ya, mengesakan. Nah, ini mungkin bahasanya mengesakan, pengesaan. Tauhid adalah disiplin yang membahas tentang akidah, di mana semua dan juga semua konsekuensinya. Jadi ketika seorang bertauhid, itu kan kalau dari sisi bahasanya berarti mengesahkan. Lalu kita bertanya, apakah cukup seseorang bertauhid itu hanya mengesahkan Allah? Sebetulnya kalau dari sisi bahasanya cukup. Tapi sebetulnya kalau kita pelajari lebih lanjut, enggak mungkin seseorang mengesahkan Allah tapi tidak mempercayai Nabi Muhammad, tidak mempercayai malaikat, tidak mempercayai takdir dan lain sebagainya. Karena kalau seseorang sudah yakin dengan Tuhannya, maka dia yakin dengan apa-apa yang timbul setelahnya, yakin dengan apa yang disebutkan dalam Quran semuanya, yakin terhadap Rasulnya dan lain sebagainya. Artinya dia yakin juga terhadap Al-Quran dan hadis, yakin dengan semua konsekuensinya. Jadi memang dasar awal dari sebuah tauhid itu adalah pengesaan Allah. Itulah awal utama dari akidah, mengesahkan Allah baru semua yang lain. Jadi ada sebuah sebab akibat. Kalau seorang kok sudah yakin adanya Allah, maka dia akan yakin kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Rasul, kitab, malaikat, takdir, hari kiamat, dan lain sebagainya. Itulah awal dari sebuah akidah. Yang selanjutnya iman. Iman ini kita tahu ada 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, Rasul, hari akhir, dan juga qadar, dan juga qadar yang baik dan yang buruknya. Sebetulnya ada juga yang mengatakan qada dan qadar. Ini kan bahasa TPQ-nya ya. Di TPQ kan kita diajarkan takdir yang baik dan takdir yang buruk gitu. Tapi ada juga yang mengatakan qada dan qadar. Bahasa yang paling gampang yang ke-6 ini iman kepada takdir, karena takdir itu terjemahan bahasa Indonesia yang paling gampang. Dimana takdir ini sebetulnya juga terbagi dua, yaitu qada dan qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Qadar adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah. Qada dan qadar ini sendiri saya nggak perlu membahas tentang ini ya. Yang kelima ini bisa Anda pelajari sendiri lah. Mungkin yang agak ini aja, yang agak rancu kadang. Qadar yang baik dan yang buruk ini disebutkan langsung di dalam hadis. Jadi saya tulis seperti ini karena di hadisnya mengatakan demikian. Tapi juga di dalam tafsir yang lain itu juga dikatakan takdir itu sendiri terbagi dua, bukan hanya baik buruk, tapi juga ada qada dan qadar. Qada yang tidak dapat dirubah, qadar yang bisa dirubah. Kalau pengertian yang kalau menurut saya, pengertian yang bagi saya pengertian yang paling pas untuk qada dan qadar, qada adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah. Kenapa tidak bisa dirubah? Karena itu sudah terlewat. Jadi ada yang mengatakan umur itu nggak bisa dirubah. Umur itu tidak bisa dirubah ketika seorang sudah mati. Artinya apa? Orang itu sebetulnya mampu untuk mengupayakan umurnya. Orang itu mampu untuk mengupayakan jodohnya. Orang itu mampu untuk mengupayakan rezekinya. Mampu untuk berqadar, untuk melakukan kuasa, untuk melakukan upaya di dalam perubahan itu. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Itulah qada. Di sini saya mau mengatakan sebetulnya segala sesuatu itu bisa dirubah.
Kalau belum terjadi, maka ada qadha dan qadar. Qadha adalah takdir yang sudah terlewat, yang nggak mungkin bisa dirubah, yang itu akan terjadi kalau kita sudah mati. Kalau kita sudah mati, yang namanya jodoh, umur, rizki itu tidak bisa dirubah. Qadar itu masih bisa dirubah. Dirubah oleh siapa? Dirubah oleh manusia itu sendiri sebelum terjadi, dan ketika sudah terjadi pun nanti konsekuensinya masih bisa dirubah oleh Allah. Kita tahu yang namanya takdir, apakah seorang masuk neraka atau masuk surga, itu bukanlah sesuatu yang bagi saya ya, menurut saya itu bukanlah qadha tapi qadar. Karena di sana itu ada upaya manusia sebelum manusia masuk ke surga dan neraka, tapi setelah masuk ke surga dan setelah dia meninggal, itu hak Allah untuk menentukan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Artinya masih bisa berubah. Nah, ini agak rumit ya, nanti Anda bisa pelajari sendirilah tentang konsep takdir ini. Yang jelas iman itu adalah merupakan bagian lanjut setelah akidah itu sendiri. Akidah nanti internalisasinya ada pada iman. Jadi ketika seorang sudah beriman, maka dia bisa untuk meyakini 6 hal ini. Minimal rukunnya 6 hal ini. Mukmin adalah orang atau subjek dari iman itu sendiri. Jadi iman itu bendanya, mukmin itu orangnya. Dilihat dari Islam atau tidaknya, manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu muslim dan kafir. Ada orang muslim, ada orang kafir. Itu pembagian kalau kita berbicara dia muslim atau enggak. Kalau enggak muslim berarti kafir, kalau enggak kafir berarti muslim. Muslim sendiri itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu mukmin dan munafik. Artinya munafik ini adalah golongan muslim yang secara perbuatan dia itu Islam, tapi di dalam hatinya dia tidak Islam. Bahasa yang paling mudah, musuh di dalam selimut atau serigala berbulu domba. Luarnya Islam, dalamnya enggak Islam. Itu munafik. Tapi ini secara garis besar dia pun masih termasuk golongan yang muslim. Dari sini berarti golongan yang akan selamat itu ya golongan yang ini, mukmin. Karena muslim tok itu belum cukup. Muslim boleh jadi dia menjadi orang yang munafik. Tapi kalau sudah mukmin artinya dia pasti sudah muslim. Muslim, mukmin. Ini harapan kita ya, kita itu menjadi golongan yang ini. Pak, berarti muslim itu belum tentu selamat, belum tentu. Karena muslim itu ada yang mukmin, ada yang munafik. Kalau kita berbicara tentang ayatnya sendiri di Al-Baqarah ini sangat menarik. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mulai dari alif lam mim ya, mulai dari alif lam mim sampai ke 5 itu membahas tentang, atau ke 7 ya. Kalau nggak salah sampai ke 7. Intinya 5 atau 7 ayat awal dari Al-Baqarah itu membahas tentang mukmin ya. 2 ayat setelahnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu 2 ayat itu membahas tentang kafir. Lalu mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa ila akhirih. Jadi 5 atau 7 ayat awal itu membahas tentang mukmin. 2 ayat setelahnya membahas tentang orang kafir. 13 ayat setelahnya membahas tentang munafik. Ada semacam pesan intrinsik atau pesan yang secara tersirat. Orang munafik itu pembahasannya sangat dalam. Kenapa demikian? Karena orang kafir itu ya tadi, ada duri yang gak terlihat tadi. Makanya pembahasannya lebih dalam. Kalau kafir itu cukup dibahas 2 ayat di Al-Baqarah awal itu. Karena jelas ini tuh kafir gitu. Ini tuh orang kafir, terlihat langsung gitu. Beda dengan munafik. Munafik itu agak sulit untuk dideteksi karena wujudnya muslim tapi dalamnya kita nggak tahu. Kafir yang di sini pun kafir yang sarih ya, artinya kafir yang terlihat memang dia nyata-nyata tidak memeluk agama Islam. Tapi seperti ini pun ini
kita bisa katakan lebih tidak berbahaya daripada orang munafik. Dari sejarah pun kita banyak sekali dengar cerita bahwasannya memang orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang yang kafir itu sendiri, karena dia adalah musuh di dalam, bukan musuh di luar. Yang selanjutnya adalah tentang musyrik. Musyrik itu sebutan bagi muslim yang melakukan perbuatan syirik. Jadi musyrik itu dia tidak keluar dari agama. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Seseorang yang musyrik itu tidak berarti dia murtad. Dia menyekutukan Allah, tidak berarti dia murtad. Walaupun boleh jadi ketika dia musyrik itu juga masuk ke murtad juga bisa. Tapi tidak semua orang yang melakukan musyrik itu murtad. Beda intinya antara musyrik dengan murtad, beda antara musyrik dengan kafir itu berbeda. Karena musyrik itu biasanya masuk ke ranah perbuatannya syirik ya, perbuatan yang syirik atau perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah itu apa sepertinya? Misalnya minta bantuan dukun, terus misalnya dan lain sebagainya lah. Banyak hal nanti yang bisa dibahas di situ. Intinya musyrik itu menyekutukan. Lalu ada syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Ada syirik yang khafi. Khafi itu tersembunyi. Secara kelihatan nggak ada perbuatannya, tapi di dalam hatinya boleh jadi dia menyekutukan Allah. Contoh paling gampang, seseorang sakit, dia pergi ke rumah sakit, berobat ke dokter, lalu dia sembuh. Lalu dia katakan, wah, dokter itu hebat, mampu menyembuhkan saya. Itu kalau misalnya tidak ada transendensi, tidak ada penyandaran kepada Allah, boleh jadi apa yang dia yakini semacam itu menjadi perbuatan syirik. Itu namanya syirik khafi, karena tidak terlihat secara langsung. Dia di dalam hatinya ada keyakinan yang menyembuhkan dia adalah kepintaran dokternya atau kehebatan obatnya. Dia lupa bahwasanya kepintaran dokter, kehebatan obat itu tidak akan pernah terjadi tanpa adanya izin dari Allah itu sendiri. Maka di sini penting tadi ya, menjalani dinul Islam secara kafah. Antara apa yang diyakini, apa yang dilakukan, akhlaknya seperti apa, itu harus semuanya dilakukan. Ya, agar selamat secara akidah, secara amaliyah, dan secara akhlak. Selanjutnya adapun muhsin itu adalah orang muslim yang mukmin yang ditambah dengan ihsan, ya, orangnya disebut muhsin. Jadi dari semua golongan ini orang yang paling baik adalah muhsin. Kita ambil terminologi yang tadi ya dari awal. Ada akidah, amaliyah, sama akhlak. Ilmunya ada tauhid, fikih, tasawuf. Pengembangannya itu ada iman, Islam, ihsan. Iman itu pengembangan dari akidahnya, Islam pengembangan dari syariat amaliyahnya, ihsan pengembangan dari tasawufnya. Gitu ya. Jadi 3 terminologi ini semua berkaitan. Akidah, amaliyah, akhlak, tauhid, fikih, tasawuf, lalu iman, Islam, ihsan. Artinya dari semua titik ini orang yang paling baik adalah orang yang muhsin. Karena kalau sudah muhsin, orangnya itu pasti sudah mukmin, orangnya sudah pasti muslim. Ya. Oke, itu untuk penjelasan mukmin, muhsin. Lalu ilmu kalam ini dia nyaris sama dengan tauhid, tapi lebih ke pendekatan yang filosofis, pendekatan rasio. Maka dalam ilmu kalam, kalau dalam kitab pesantren itu ada yang namanya kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid adalah bagaimana cara untuk mengetahui Allah, mempelajari sifat-sifat Allah dengan pendekatan filsafat. Allah itu wahdaniyah, Allah itu kudroh, itu seperti apa, dipelajari tapi dengan pendekatan rasio, pendekatan filsafat. Itulah ilmu kalam. Jadi ini
sebetulnya ya hampir seperti tauhid karena mencoba untuk mengesahkan Allah, tapi yang berbeda adalah pendekatannya adalah filosofis atau rasio. Boleh atau enggak seperti itu ya, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Kalau Imam Ghazali enggak memperbolehkan. Imam Ghazali itu adalah filsuf, di mana filsuf ini beliau taubat di akhirnya karena dia mencoba masuk ke dalam jalur tasawuf, sehingga di akhir hidupnya justru malah Imam Ghazali ini mengharamkan filsafat untuk mempelajari sifat Allah. Artinya filsafat ketuhanan itu dia tidak memperbolehkan. Lalu bisakah Allah dipahami dengan akal? Ya ini terserah pendapat Anda, tapi kalau saya pribadi nggak bisa. Logikanya sederhana, tidak mungkin zat yang maha sempurna dipahami dengan akal manusia yang tidak sempurna. Maka kalau ada orang yang mencoba untuk merasionalkan Allah itu kayak gini, Allah itu kayak gitu, Allah itu ada buktinya ini, Allah itu nggak ada buktinya ini, dengan teori kosmologi atau teori apapun, bagi saya itu nggak mungkin. Karena iman kepada Allah itu levelnya bukan pada rasio manusia. Argumentasinya tadi, otak manusia yang terbatas tidak mungkin mampu untuk menggapai zat yang maha tak terbatas. Ya, ini kaitan dengan Al-Ghazali tadi ya. Ini kaitan dengan ilmu kalam juga. Jadi kalau Al-Ghazali itu kaitannya dengan cara berpikirnya itu ada yang namanya pendekatannya itu. Yang pertama adalah pendekatan indra, empirisme, akal, aksiomatis atau kebenaran universal, kebenaran orang banyak. Lalu terakhir dalam perjalanan dalam menjadi seorang sufi yang tadi ya, yang mengharamkan filsafat itu sendiri, atau mengkritik, bahasanya kritik, untuk tidak mempelajari filsafat ketuhanan. Ini perjalanan pemikiran Al-Ghazali. Karena memang seorang menemukan Allah itu memang ada caranya sendiri-sendiri. Ada yang pakai akal, ada yang pakai hati, ada yang tahu-tahu percaya aja. Ya ada, ya pasti ada orang seperti itu. Karena bahkan kalau kita katakan iman itu kan bukan manusia yang menemukan, tapi dia diberi hidayah atau tidak. Tapi kalau Al-Ghazali, kalau secara kalam, secara filsafat itu pendekatannya seperti ini. Pendekatan indra, pendekatan akal, pendekatan aksioma. Terakhir adalah dia sendiri tidak mau lagi untuk mempelajari, untuk mendekati Allah dengan semua pemikiran itu. Lalu implementasinya setelah seorang bertauhid nanti akan seperti apa? Jadi sebagaimana termaktub dalam doa iftitah ya. Kita tahu dalam doa iftitah, kabiro alhamdulillah katsira wa subhanallah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jadi semua hal itu dikembalikan kepada Allah. Itulah implementasinya. Jadi seseorang setelah bertauhid itu, setelah itu ngapain? Kalau seorang sudah tauhid, maka pasti dia harus masuk ke iman. Iman itu apa ya? Tadi diimplementasikan ke semua hal, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kalau hatinya sudah benar, akidahnya sudah benar, maka perbuatan sama ucapannya juga harus benar. Itu implementasinya. Yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang dilakukan itu hanya untuk Allah. Dan harus dipercayai semuanya itu terjadi karena Allah. Maka tauhid yang benar adalah ketika semua perbuatan, amaliyah, tasawuf, dan semua hal itu dikembalikan kepada Allah. Yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu sebetulnya kalimat tauhid itu. Kalimat implementasi ketika seorang sudah bertauhid itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua itu milik Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Tanpa pamrih apapun ya, jadi nggak boleh ada pamrih, meniadakan diri, lalu tak ada sekutu apapun ya. Meniadakan diri itu artinya, wah ini kayak kaitannya sama akidah yang sudah level sangat tinggi ya. Jadi kalau seseorang kok sudah percaya kepada Allah itu, dia tidak lagi melihat dirinya. Contoh dalam sholat lagi, sholat paling mudah ya sholat. Kalau orang kok udah tauhid,
Dia ketika sholat itu nggak lagi mikir dia dapat pahala 1 atau 27 dan lain sebagainya. Dia hanya berpikir sholat ini untuk Allah, selesai titik. Dia pengen ngabdi kepada Allah, selesai titik. Tanpa pamrih, tidak minta apapun. Itu implementasi tauhid tertinggi. Mohon maaf suara saya kok mulai lemah. Ternyata saya memang masih agak sakit, belum cukup sembuh. Gak apa-apa, kita lanjutkan mengenai Allah, mengenal Allah dan makhluknya. Kita tahu ada sebuah qaul, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengetahui Tuhannya. Ini pendekatan sebetulnya yang paling mudah bagi manusia. Karena seperti yang kita bahas tadi, bisa nggak manusia itu menjangkau Allah? Nggak bisa. Otak manusia itu terbatas. Artinya dia iman atau enggak itu bukan karena manusia itu mendekati Allah, tapi Allah yang mendekati dirinya. Jadi ketika seorang iman kepada Allah itu bukan karena dia itu hebat, itu enggak, tapi karena Allah menghendaki orang tersebut untuk dapat hidayah iman kepada dirinya, kepada Allah. Tapi di sini ada sebuah qaul yang ini sebetulnya bisa jadi jalan bagi manusia. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, dia akan mengetahui Tuhannya. Bahasa Gusmus paling enak gini. Kalau kita sulit sekali untuk menjangkau kebesaran Allah, maka setidaknya ketahuilah seberapa kecil diri kita. Artinya apa? Ketahui diri kita. Kita ketahui diri kita, seberapa kita nggak mampu, seberapa kecil diri kita, maka disitulah kita akan menemukan, oh berarti Allah itu sangat besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha segalanya. Kita ketahui seberapa lemah diri kita, wah saya kok sakit kayak gini aja sudah nggak bisa apa-apa, saya kok kayak gini aja kok sudah lemah, saya kok kayak gini aja sudah kebingungan, kok saya itu kok lemah sekali ya. Dari pengertian itu dia akan kembali ke pengertian, berarti memang Allah itu zat yang maha segalanya, seperti itu. Jadi man arafa nafsahu arafa rabbahu itu adalah cara bagaimana seorang menjangkau Allah dengan cara melihat makhluknya. Makanya kalau seorang itu beriman, memang kalau pendekatan rasio yang paling mudah itu jangan dekati Tuhannya, tapi dekatilah makhluknya. Pengen iman kepada Allah, ya lihatlah tanda-tandanya lewat makhluknya, lewat alam, lewat manusia, lewat diri sendiri. Lalu tentang dimulai dari diri sendiri dan juga mengenal Allah itu melalui sifat-sifat yang disampaikan di Al-Quran, yang jumlahnya ada 99 yang kita kenal sebagai Asmaul Husna. Kita yakin gak mungkin Allah itu terbatas hanya dengan 99 nama. Gak mungkin Allah itu kok hanya lewat 99 nama Asmaul Husna, karena Allah itu zat yang maha tidak terbatas. Tapi cara kita untuk mengetahui Allah itu bisa kita dekati dengan 99 yang sudah disampaikan oleh Allah langsung lewat Al-Quran. Sehingga kita nanti mampu untuk mengetahui, oh berarti Allah itu Ghafur, Allah itu Ghafar, Allah itu Karim, Allah itu Syakur, dan seterusnya. Jadi memang cara kita untuk mengetahui kebesaran Allah bisa melalui sifat-sifatnya. Oh, ini nggak perlu ya, nggak perlu ada bikin makalah karena ini adalah kuliah SP. SP untuk Dirasa Agama Intensif tidak membuat makalah. Ini tidak perlu diperhatikan untuk kalian yang mahasiswa semester pendek. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan sekarang untuk tugasnya, karena nanti untuk SP tugasnya saya sampaikan di akhir video keempat, part keempat. Saya kira cukup untuk akidah dan tauhid. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.